Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz dari kelas TI 19B dengan NIM 071 akan menjelaskan tentang infrastruktur komputer. Yang pertama yaitu jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jadi jaringan komputer adalah hubungan antara dua device atau lebih yang terhubung dan memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Jadi tujuan dari jaringan komputer ini adalah meminta dan memberikan layanan pada pihak yang membutuhkan. Selanjutnya, jaringan komputer berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada klien server. Di sini dibutuhkan minimal sebuah server dan sebuah klien untuk bisa disebut dengan jaringan klien server. Server digunakan untuk memberi layanan kepada klien dan klien berfungsi untuk meminta layanan kepada server. Yang kedua yaitu ada jaringan peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer sendiri yaitu klien bisa berfungsi sebagai server maupun klien itu sendiri. Kemudian ada pembagian jaringan komputer berdasarkan geografis. Yang pertama ada personal area network atau PAN. Personal area network digunakan untuk lingkup personal, lingkup kecil. Contoh dari personal area network sendiri yaitu antara hotspot HP dengan laptop, Bluetooth antar HP, seperti itu. Kemudian ada local area network yaitu jaringan lingkup lokal. Jaringan ini contohnya bisa meliputi jaringan yang ada di ruangan, jaringan yang ada di sekolah, dan jaringan yang ada di universitas. Selanjutnya ada Metropolitan Area Network atau MAN. MAN terdiri dari beberapa LAN yang terhubung menjadi satu. Contohnya misal jaringan LAN yang ada di rumah sakit, jaringan LAN yang ada di kantor, dan jaringan LAN yang ada di sekolahan saling berhubungan dan bertempat di dinas kota tersebut. Kemudian yang terakhir ada Wide Area Network atau WAN. WAN sendiri adalah jaringan lingkup paling besar yang ada di sini. Contoh dari WAN sendiri yaitu internet. Seperti yang kita tahu, internet itu jaringannya sangat luas ya. Seperti pada gambar ada data center, ada kantor regional, ada perusahaan, seperti itu. Kemudian jaringan komputer berdasarkan topologi. Yang pertama yaitu topologi bus. Jaringan ini menggunakan kabel sebagai tulang punggungnya. Jadi kabel ini digunakan untuk media komunikasi utamanya. Kelebihan dari topologi ini yaitu mudah digunakan dan biaya instalasi murah. Sedangkan kekurangannya yaitu sering terjadi tabrakan arus data atau collision. Kemudian proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien. Dan topologi ini sulit untuk dikembangkan. Yang kedua ada topologi ring, bentuknya seperti cincin. Pengiriman data dilakukan ke arah yang sama atau ke arah yang berlawanan, jadi bisa satu arah ataupun dua arah. Kelebihan dari topologi ring yaitu biaya instalasinya murah, performa koneksi cukup baik, dan proses instalasi dan konfigurasi mudah. Sedangkan kekurangannya yaitu jika terjadi masalah, maka jaringan ini sulit dibetulkan. Kemudian pada jaringan ini sangat rentan terjadi tabrakan arus data. Yang ketiga yaitu ada topologi mesh. Topologi mesh itu bentuknya seperti ini, seperti jaring. Jadi topologi ini setiap kliennya saling terhubung satu sama lain secara langsung. Kelebihan topologi ini yaitu tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengirimannya sangat banyak. Kemudian bandwidthnya cukup besar. Untuk kekurangannya yaitu kabel yang dibutuhkan jumlahnya sangat banyak dan instalasinya rumit. Selanjutnya ada topologi star atau topologi bintang. Topologi ini menggunakan switch atau hub sebagai perantara utamanya. Jadi beberapa host akan terhubung ke switch terlebih dahulu sebelum dilanjutkan berhubungan ke komputer lain. Kelebihan dari topologi ini yaitu lebih fleksibel, lebih efisien, dan juga lebih murah biaya pengeluarannya. Kemudian jaringan ini mudah di maintenance. Kekurangan dari topologi star yaitu jika switch atau hub bermasalah maka seluruh jaringan akan bermasalah. Kemudian ada topologi extended star. Topologi extended star adalah topologi gabungan antara topologi star dan topologi bus seperti ini.
Selanjutnya ada jaringan komputer berdasarkan hak akses. Yang pertama ada intranet, yaitu jaringan yang hak aksesnya hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Misalnya jaringan yang ada di sekolahan, jaringan yang ada di rumah sakit, dan jaringan yang ada di perkantoran. Yang kedua ada internet, yaitu hak aksesnya sangat luas, bisa diakses oleh semua orang di mana saja dan kapan saja. Kemudian ada jaringan komputer berdasarkan media perantara. Yang pertama wire network, yaitu membutuhkan kabel sebagai media perantaranya. Kemudian ada wireless network, jadi jaringan ini tidak membutuhkan kabel, tapi menggunakan jaringan elektromagnetik sebagai media perantaranya. Selanjutnya yaitu ada jaringan komputer berdasarkan struktur. Yang pertama ada ad hoc, yaitu jaringan wireless yang terhubung secara langsung dari PC satu ke PC lain. Jadi tidak ada perantara dari dua buah host ini. Kelebihan dari ad hoc yaitu konfigurasinya mudah, praktis, kemudian data lebih aman. Kekurangannya yaitu sulit dikembangkan, hanya untuk jarak dekat, dan sinyal mudah terganggu. Kemudian ada infrastruktur, yaitu memerlukan perangkat jaringan tambahan sebagai penghubung antara satu PC dengan PC lainnya. Jadi misal ingin menghubungkan satu buah laptop ke laptop lain harus menggunakan switch atau hub terlebih dahulu, itu contoh kecilnya. Ya seperti itulah jaringan komputer yang saya jelaskan tadi. Untuk jaringan komputer saat ini itu seperti ini gambarnya. Bisa kalian lihat ruwet sekali. Antara pulau satu dan pulau lain itu dihubungkan oleh kabel fiber optik bawah laut. Jadi di sini kabel FO itu lebih diandalkan daripada satelit. Seperti itu teman-teman, presentasi dari infrastruktur komputer yang saya jelaskan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.